Bayangkan saat tanganmu yang kasar penuh luka kerja tiba-tiba menggenggam cek senilai 50 miliar rupiah sebagai mahar pernikahan. Di hadapanku berdiri Nyasha, wanita Afrika yang dominan, menawarkan dunia saat aku hanya butuh cara melunasi hutang ibu di kampung. Namun, malam pertama justru menjadi penjara batin yang mencekam. Apakah aku seorang suami yang beruntung atau hanya pemuas kesepian yang dibeli dengan harga tinggi? Di tengah kecaman publik yang menyebutku budak harta, sebuah rahasia besar di Cape Town mulai mengupas siapa Nyasha sebenarnya. Inilah kisah Bambang, pria yang terjebak dalam barter harga diri sebelum akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk ke bab 1, mari kita selami bagaimana sebuah transaksi kotor bisa berubah menjadi cinta yang murni. Semua orang di kampungku menganggap aku adalah pemenang lotre kehidupan. Namun, bagiku, ini adalah pelarian yang pengecut. Namaku Bambang, seorang pria yang besar di antara aroma kemiskinan dan debu pasir di ujung Jawa. Ketika aku menginjakkan kaki di Houston sebagai tukang kebun di rumah Nyasha, aku tidak sedang mencari cinta. Aku mencari cara agar ibuku tidak perlu lagi menunduk saat melewati rentenir. Nyasha adalah anomali. Dia seorang janda kaya dengan otoritas yang mengintimidasi. Rumahnya bukan sekadar bangunan. Itu adalah monumen kekayaan yang membuatku merasa seperti semut. Kontroversi dimulai ketika perhatiannya beralih dari tanaman yang aku siram ke tubuhku yang penuh peluh. Dia menatapku bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pemuas kesepiannya. Ada rahasia yang aku simpan rapat, aku membencinya di awal. Aku membenci kenyataan bahwa dia bisa membeli waktuku dengan segelas jus jeruk dan senyum manja yang terasa dipaksakan. Namun, kemiskinan adalah guru yang kejam. Ia mengajarkanku bahwa harga diri bisa dinegosiasikan jika harganya tepat. Suatu sore di bawah pohon maple yang mulai gugur, Nyasha menjatuhkan bom yang menghancurkan logika normalku. Dia menawarkan 50 miliar rupiah sebagai mahar jika aku bersedia menikahinya. Itu bukan lamaran. Itu adalah transaksi bisnis yang dibalut sakramen. Aku melihat bayangan rumah baru untuk ibu dan masa depan adik-adikku di matanya yang tajam. Dengan bibir gemetar, aku menjual kebebasanku. Pernikahan itu terjadi dalam sunyi yang mencekam. Hanya ada saksi dan penghulu, seolah-olah kami sedang menyembunyikan dosa besar dari dunia. Aku mengenakan jas hitam mahal yang terasa seperti kulit orang lain. Saat kata, sah, terucap, aku resmi menjadi miliarder sekaligus budak emosional Nyasha. Malam pertama kami adalah sebuah tragedi kecanggungan. Di atas ranjang dengan sprei putih bersih yang harganya mungkin setara gaji setahunku dulu, aku merasa seperti barang pajangan. Nyasha masuk dengan gaun tidur tipis, menatapku dengan binar kemenangan. Kontroversi moral menghantamku. Apakah aku seorang suami atau hanya peliharaan mahal yang dibeli untuk mengusir hantu-hantu di masa lalunya? Dunia luar mulai mencium aroma busuk dari hubungan kami. Di supermarket, bisikan, pemburu harta, atau gold digger menjadi musik latar hidupku. Aku hanya bisa menunduk. Nyasha mencoba menghiburku dengan jam tangan mewah dan ponsel terbaru, tapi benda-benda itu justru terasa seperti rantai yang semakin berat. Aku mulai menyadari bahwa Nyasha juga punya rahasia. Di balik kekuasaannya, dia menyimpan ketakutan luar biasa akan pengkhianatan. Dia membeliku karena dia yakin pria miskin tidak akan punya keberanian untuk pergi. Kami adalah dua orang rusak yang mencoba membangun rumah di atas fondasi kebohongan dan ketimpangan kuasa. 3 bulan berlalu, dan sandiwara ini mulai memakan jiwaku. Aku mulai terbiasa dengan kemewahan, tapi tidur di samping wanita yang tidak kucintai terasa seperti tidur di atas tumpukan duri. Namun, sebuah kejadian tak terduga mulai menggeser persepsiku. Nyasha jatuh sakit, demam tinggi yang membuatnya mengigau dalam bahasa yang tak kupahami. Saat aku mengompres dahinya, aku melihat kerapuhan yang mengerikan. Wanita yang selama ini kuanggap sebagai penindas ekonomi ternyata hanyalah seorang anak kecil yang kesepian. Di tengah iguannya, dia memanggil nama suaminya yang telah tiada. Aku sadar, mahar 50 miliar itu bukan untuk membeliku, tapi untuk membeli rasa aman yang hilang. Kontroversi baru muncul di hatiku. Aku mulai merasa iba, dan iba adalah bibit yang berbahaya. Aku mulai merawatnya bukan karena takut kehilangan fasilitas, tapi karena aku tidak tahan melihat manusia lain menderita di depan mataku. Saat dia pulih,
tatapannya kepadaku berubah. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi tuntutan. Dia mulai memberiku ruang. Ironisnya, ketika dia berhenti mengejarku, aku justru merasa kehilangan arah. Aku mulai memperhatikan detail kecil tentangnya. Caranya tertawa saat melihat burung di taman atau bagaimana dia diam-diam menangis saat melihat foto lama. Apakah ini awal dari cinta, atau hanya bentuk manipulasi psikologis yang sudah meresap ke dalam sumsum tulangku? Kami terbang ke Afrika Selatan untuk urusan keluarga. Di sana, aku melihat sisi Nyasha yang tidak pernah muncul di Houston. Dia bukan sekadar janda kaya, dia adalah pelindung bagi puluhan anak yatim. Dia menyumbangkan hartanya dalam sunyi, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan. Di sebuah panti asuhan kecil, aku melihatnya memeluk seorang anak laki-laki dengan tulus. Saat itu, dinding pertahananku runtuh. Aku menyadari bahwa aku telah menghakiminya berdasarkan warna kulit dan tumpukan hartanya, sama seperti orang lain menghakimiku. Aku merasa kecil. Aku merasa menjadi pria yang paling berdosa karena telah menikahinya dengan motivasi uang semata. Malam itu, di kamar yang menghadap ke laut Cape Town, aku membuat pengakuan yang berisiko mengakhiri segalanya. Aku mengatakan padanya bahwa aku menikahinya hanya karena 50 miliar itu. Aku siap jika dia ingin mengusirku. Namun, Nyasha hanya tersenyum sedih. Dia sudah tahu sejak awal. Dia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksa, tapi dia bertaruh bahwa kebaikan akan menang. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, kami tidak tidur sebagai dua orang asing. Kami berbicara hingga fajar, mengupas luka-luka lama. Aku mulai melihatnya bukan sebagai majikan Afrika, tapi sebagai Nyasha, wanita yang haus akan kejujuran. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mencium keningnya dengan niat yang murni. Sekembalinya dari Afrika, hidup kami berubah secara drastis. Uang 50 miliar itu tetap ada di rekening, tapi tidak pernah lagi aku sentuh. Aku kembali menjadi tukang kebun, bukan karena terpaksa, tapi karena aku mencintai aroma tanah dan pertumbuhan. Perbedaannya, kini aku melakukannya di rumahku sendiri, bersama istriku. Kontroversi di mata masyarakat tetap ada. Mereka tetap menganggapku pria beruntung yang menjual diri. Namun, aku tidak lagi peduli. Kebenaran yang tidak nyaman adalah bahwa cinta kami lahir dari sebuah transaksi yang kotor. Tapi bukankah banyak hal indah yang tumbuh dari tanah yang penuh pupuk kotoran? Ketika adikku di kampung sakit, Nyasha membantunya tanpa ragu. Bukan sebagai bentuk pamer kekuasaan, tapi sebagai bagian dari keluarga. Ibu di Jawa pun mulai mengerti. Dia melihat mataku tidak lagi kosong. Aku telah menemukan rumah bukan pada bangunan mewah Houston, tapi pada jiwa seorang wanita yang berani mencintaiku saat aku sendiri membenci diriku. Cerita ini berakhir bukan dengan pesta pora, melainkan dengan kesunyian yang damai di balkon rumah. Aku menuliskan sebuah catatan kecil, bahwa cinta sejati seringkali dimulai dengan alasan yang salah, namun diuji oleh keputusan untuk tetap tinggal saat alasan itu sudah tidak lagi penting. Aku menutup buku, masuk ke kamar, dan membisikkan doa syukur. Aku bukan lagi pria yang hidup karena mahar, aku adalah pria yang hidup karena telah belajar memaafkan masa lalunya sendiri. Perjalanan Bambang dan Nyasha berakhir pada sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah memiliki label harga. Di penghujung cerita, Bambang bukan lagi pria yang terbebani oleh mahar miliaran rupiah, melainkan seorang suami yang mencintai istrinya dengan tulus, sementara Nyasha akhirnya menemukan rasa aman yang selama ini ia coba beli dengan kekuasaan. Mereka kini hidup dalam kesederhanaan batin, membangun panti asuhan, dan membuktikan bahwa rumah yang paling nyaman adalah hati yang saling menerima apa adanya. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari bunga, melainkan dari kejujuran yang tumbuh perlahan dan keberanian untuk saling merawat luka. Meskipun cerita ini bersifat fiktif, namun ia dirancang serealistis mungkin agar kita bisa mengambil pelajaran tentang harga diri dan ketulusan. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton kisah ini hingga akhir.